Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naili Saltilia Suganda dari kelas 11 IPS 3, absen 24. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi tentang revolusi Tiongkok. Langsung saja dari latar belakang masalahnya. Tiongkok adalah negara yang sangat maju dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di dunia. Tiongkok dapat mengalahkan negara-negara yang terlebih dahulu maju, antaranya adalah Jerman, Inggris, Jepang, dan bahkan Tiongkok mampu mengalahkan negara adidaya Amerika yang biasanya selalu berada dalam urutan ranking teratas dalam hal kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, apabila dilihat sejarah dari negara Tiongkok pada abad ke-19-an, Tiongkok hanyalah negara biasa yang dipandang lemah, di mana Tiongkok merupakan negara tujuan imperialisme negara-negara lain seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan Jepang. Dalam perjalanan sejarahnya, Tiongkok pernah dikuasai dan diperintah oleh berbagai dinasti. Pada masa dinasti, kepala pemerintahan di Tiongkok dipegang oleh seorang kaisar. Salah satu dinasti asing yang pernah menguasai Tiongkok adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing. Dari Manchuria yang berkuasa pada tahun 1644 sampai 1912, dinasti ini merupakan dinasti terakhir yang berkuasa di Tiongkok. Rakyat Tiongkok kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Tiongkok. Kekecewaan terhadap dinasti Manchu ini memuncak setelah bangsa Inggris mengungguli pasukan kaisar dalam Perang Candu tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Tiongkok akibat penjajahan bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang. Keadaan ini mendorong munculnya gerakan rakyat yang berusaha menggulingkan dinasti Qing. Latar belakang timbulnya revolusi Tiongkok disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perlawanan atas dominasi asing, yaitu Perang Candu I dan II. Kedatangan bangsa-bangsa barat mulanya diawali dengan perdagangan. Keadaan ini berbeda dengan Tiongkok karena yang menjadi komoditi adalah opium. Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Sebetulnya, mengonsumsi bahan ini telah dilarang oleh kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Meski begitu, pihak Inggris tetap memaksa untuk memperjualbelikan komoditas ini. Akhirnya, kaisar memutuskan untuk menghentikan perdagangan tidak sehat itu. Akibat larangan tersebut, Inggris memberi perlawanan dengan mengirim armada angkatan laut dan berhasil menguasai kota pelabuhan Hong Kong, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Tiongkok pun terpaksa mengakui keunggulan Inggris dengan menandatangani perjanjian Nanking pada 1842. Ternyata, perangnya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu II antara dinasti Qing dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Penyebabnya karena bangsa barat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Tiongkok. Penyebab lainnya adalah karena Tiongkok menghentikan kapal The Arrow milik Inggris untuk mengakhiri perang. Munculnya perjanjian Treaty of Nanjing pada tahun 1658. Yang kedua, invasi Jepang. Tiongkok dan Jepang pernah terlibat dalam perang selama 1 tahun, tepatnya pada tahun 1894 sampai 1895. Perang ini disebabkan karena pemberontakan Tongha. Perlu jadi catatan, pemberontakan ini terjadi di Korea, bukan Tiongkok. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan pengikut agama Tongha, suatu agama panteisme yang dipandang sebagai ideologi politik. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk, padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani mengamuk dan pemerintah Korea yang ketakutan meminta kepada dinasti Qing atau meminta bantuan kepada Tiongkok. Setelah Tiongkok mengirimkan bantuan, Jepang pun marah karena pada saat itu Jepang sedang menguasai semenanjung Korea. Tiongkok dianggap tidak menghormati Jepang karena mengirim bantuan untuk Korea tanpa meminta izin Jepang.
Akhirnya perang pun tidak bisa dihindari. Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang ini dan harus menandatangani perjanjian Shimonoseki pada 19 Maret 1895 dan akhirnya Tiongkok harus menyerahkan Pulau Formosa kepada Jepang. Yang kedua, masuknya dominasi asing. Yang ketiga, perlawanan dari dalam. Selain menghadapi perlawanan atas dominasi asing, Tiongkok harus menghadapi perlawanan dari dalam, yaitu rakyatnya sendiri. Di antaranya yaitu yang A. Pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai 1864. Yang B yaitu pemberontakan Nian pada tahun 1853 sampai 1868. Yang C yaitu pemberontakan Pantai pada tahun 1855 sampai 1873. Yang D yaitu gerakan Boxer pada tahun 1900 sampai 1901. Perkembangan revolusi Tiongkok. Yang pertama, revolusi pertama pada tahun 1911. Ketidakpuasan bangsa Tiongkok terhadap pemerintahan dinasti Qing semakin memuncak semenjak kekalahan dinasti Qing dalam Perang Candu pada tahun 1842. Kekalahan tersebut menyebabkan banyak wilayah Tiongkok yang menjadi pengaruh kekuasaan bangsa asing. Ketidakpuasan bangsa Tiongkok berlanjut ketika dinasti Qing tidak mampu mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang dialami rakyat Tiongkok, sehingga mendorong munculnya gerakan rakyat yang berusaha untuk menggulingkan dinasti Qing dan menggantinya dengan kekuasaan dari bangsa Tiongkok sendiri. Di antara berbagai gerakan yang bermunculan di Tiongkok, salah satu gerakan terkemuka dipimpin oleh Sun Yat-sen. Beliau merupakan tokoh nasionalis Cina yang dilahirkan di desa Sangxian, merupakan provinsi Guangdong pada 12 November 1866. Sun Yat-sen mendirikan organisasi Dongmenhui yang bertujuan untuk mengusir bangsa Manchu, merebut kembali Tiongkok dari bangsa Tionghoa, dan mendirikan suatu negara yang berbentuk republik. Setelah Republik Tiongkok berdiri, Sun Yat-sen mengalami kesulitan dalam membangun pemerintah yang bersatu dan demokratis. Pemerintah Manchu dan Panglima Perang masih mengenal Tiongkok Utara dan Kaisar masih berkuasa di Beijing. Untuk mempersatukan Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan, akhirnya ia bernegosiasi dengan Yuan Shikai, seorang komandan tentara kekaisaran Beijing. Yuan Shikai bersedia bekerjasama dengan Sun Yat-sen untuk menyuruh kaisar turun tahta asalkan dia menjadi presiden pada pemerintahan baru. Pada tanggal 15 Februari 1912, Yuan Shikai menjabat sebagai Presiden Republik Tiongkok. Yang kedua, revolusi kedua pada tahun 1928. Pada tahun 1916, Yuan Shikai wafat dan meninggalkan kekacauan terutama di wilayah Tiongkok Utara. Ia mewariskan kesimpangsiuran perundang-undangan dan angkatan bersenjata tentara Tiongkok Utara tanpa seorang panglima yang diakui sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, revolusi Tiongkok ketiga pada tahun 1949 setelah Sun Yat-sen wafat, Chiang Kai-shek tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Partai Komunis Cina. Di bawah kepemimpinan Chiang, kelompok nasionalis mengobarkan perang saudara melawan komunis. Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina pun membentuk pemerintahan yang berkiblat kepada Uni Soviet. Hingga Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, baik Partai Komunis maupun Partai Kuomintang tidak saling mempercayai maupun aktif bekerja sama. Perang saudara kembali berlanjut setelah upaya negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 1946 mengalami kegagalan. Dampak adanya revolusi Tiongkok yang pertama, akibat pertentangan ideologi antara golongan komunis dan nasionalis. Akhirnya Tiongkok terpecah menjadi dua bagian, yaitu Tiongkok daratan dan Tiongkok kepulauan. 2. Akibat berlangsungnya revolusi Tiongkok, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia. Yang ketiga, perubahan bentuk pemerintahan Tiongkok dari kekaisaran dinasti Qing atau dinasti Manchu yang berlangsung secara turun-temurun menjadi pemerintah republik. Pengaruh revolusi Tiongkok bagi Indonesia. Pengaruh bagi Indonesia ataupun bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia, untuk turut mengadakan perubahan dalam pemerintahannya.
Akibat berlangsungnya revolusi Tiongkok, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia, termasuk Indonesia. Dari Tiongkok, paham komunis menyebar ke berbagai negara Asia seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Kesimpulan materi yang saya dapat yaitu revolusi Tiongkok yang pertama terjadi pada tahun 1911. Revolusi ini menggantikan sistem kekaisaran yang telah berlangsung lama ke bentuk republik. Revolusi kedua terjadi pada tahun 1928. Revolusi ini terjadi di bawah Partai Nasionalis Kuomintang yang berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru, menggantikan pemerintahan Panglima Perang yang terpecah-pecah dalam masa permulaan Republik Tiongkok dengan sistem dominasi satu partai terorganisir dan terpusat. Revolusi Tiongkok ketiga terjadi pada tahun 1949. Revolusi ini ditandai dengan berdirinya pemerintahan baru di Tiongkok Daratan, yaitu Republik Rakyat Tiongkok di bawah Partai Komunis Cina dengan pimpinan Mao Zedong. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.